Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahman dengan NIM 20.11.3309. Di sini saya sedang bersama Pak Andi Wisnu selaku Ketua RT Tegalrejo Minomartani Nganglik ya Pak. Nggih. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak sedang istirahat ya Pak. Mau mboten niku sing nyapu. Oh ya oke ya. Nyata Pak, saya ditugaskan oleh kampus untuk mewawancarai tokoh publik. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan jawaban? Insya Allah berkenan. Oke ya. Oke. Baik ya, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua RT di sini? Saya menjabat Ketua RT di Tegalrejo kurang lebih sudah 2,5 tahun. Kira-kira nggih. Separuh periode. Separuh. Oh, periode 4 tahun ya, Pak? Periodenya kan 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nggih. Oh, semenjak 2020 ya, Pak berarti? Semenjak 2019 akhir. Oh, 19 akhir. Pak, teng mriki dari kecil apa pendatang, Pak? Saya di sini termasuk pendatang. Cuman istri saya orang sini. Asalnya Bapak mana? Saya kelahiran Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Atuh ya, Pak ya. Lumayan. Terus saya di sini tinggal di Minomartani itu, saya dulu tinggal di Balai Budaya Minomartani dari tahun 97. Terus pindah sini tahun? Terus ke sini ini sudah 10 tahunan. Teng mriko nggih. Rumah kiabak napa kontrak? Teng mriko tenggene Mertua Indah. Teng mriki pun Teng mriki tenggene kontrakan. oh teng kontrakan. Omahe dhewe ning Kalasan. Nah. Oh, teng Kalasan. Jarake gini. Pekerjaan pokoknya Bapak selain menjadi Ketua RT apa, Pak? Pekerjaan pokok saya selain Ketua RT, saya jurnalis. Jurnalis di Media Kilat.com. Dulu pernah di Jogja TV. Sebelumnya itu di radio komunitas Balai Budaya Minomartani. Pernah juga di radio swasta Suara Jogja. Secara organisasi, saya sebagai Ketua Balai Budaya Minomartani. Terus sebagai Ketua Bidang Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terus apa meneh ya? Saya juga pengajar tidak tetap di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jurusan apa, Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh. Nggih. Sudah lama juga di mengajar vokasi itu, Pak. Lumayan. Aktivitas akhir-akhir ini selama Bapak menjadi Ketua RT apa ya, Pak? Aktivitas selama jadi Ketua RT saya masih menjadi Humas PMI. Saya masih aktif juga di perkumpulan Pametri Wiji. Saya juga aktif di perkumpulan Largangsir sebagai pekerja kreatif juga di bidang audiovisual dan broadcasting. Dan ini saya juga lagi nggarap sebuah karya film animasi 3D tentang Museum Sangiran. Oh, berarti Sragen niku ya, Pak? Nggih. Kalau gitu Sragen lah. Jenengan pundi Sragene? Kula kota Radi Selatan. Pinggiran kota. Dawung. Oh, jenengan nggih, mereka Wah, kula iki tukang dolan kok ngomong ora ngerti ngendi-endi. oh, lagi mampir, Pak. Nggih. Niku jenengan bagi waktunya pripun, Pak? Bagi waktune nggih didom-dom. Nggih mboten terganggu satu dengan sama yang lain gitu. Nggih. Nek mikir terganggu itu sebenarnya mesti ada yang terganggu. Tapi kan bagaimanapun tergantung bagaimana kita memanage waktu. Ya ketika misalnya seperti sekarang saya kebetulan di luar aktivitas sebagai pekerja di bidang kreatif dan juga
di jurnalis, saya juga lagi nggarap tembang misalnya. Karena beberapa kali saya juga menjadi salah satu narasumber di Dinas Kebudayaan DIY. Begitu. Untuk pemilihannya RT sendiri niku Nggih. melalui voting apa dipilih dari kelurahan langsung, Pak? Wah, voting. Nah, Voting, ya, voting dan dulu Pak Jito juga menjadi kandidat RT. Niku votingnya niku langsung napa Langsung. coblos niku? Oh, Langsung. angkat tangan ngoten, Pak. Mboten, jadi kita memakai kertas, Nggih. terus kemudian dimasukkan seperti pemilu itu modelnya, terus setelah itu dihitung. Oh, Jadi tulis nama, terus dihitung. para orang ikut kertas kecil Ya, ngoten niku kan nggih. nulis sinten Nggih. ngoten. Oh. Jadi pemilihan RT itu dilakukan oleh pemuda, bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Lalu kemudian dikumpulkan dalam satu bilik dan nanti hasilnya dihitung untuk direkap. Jadi kita ketika pemilihan RT itu punya tim formatur juga. Jadi tim formaturlah yang kemudian nanti menyaring kira-kira untuk kandidat RT siapa-siapa saja yang dicalonkan seperti itu. Ada kriteria-kriterianya untuk menjadi RT. Wah, itu yang membuat itu tim formatur itu. Oh, yang nyaring gitu ya. Ya. Oh. Jadi saya sendiri menjadi RT itu di luar dugaan karena Tegarrejo itu wilayahnya luas, Mas. Jadi mulai dari barat ada bengkel itu keponakannya Pak Jito, ke timur sampai Balai Budaya, ke selatan sampai SD Mino 1, ke barat sampai perbatasan Tongkol. Waktu satu RT semua ya? Satu RT. Wah. Jadi kakaknya itu di sini kurang lebih ada 189 kakak. 89 ya. Jadi kalau misalnya pemilu itu di sini satu TPS sendiri satu RT. Wah. Sama dengan hampir satu RW. Berarti 500-an orang ya, Pak? Oh iya, kurang lebih hak pilih itu sekitar 400 sekian. Niku terdaftar niku, Pak. Terdaftar. Nggih nggih usia 17 tahun nggih nek milih RT Iya. niku, Pak. Mulai 17 sampai usia lanjut. Kewenangan dan hak yang didapat Bapak selaku ketua RT ya napa mawon, Pak? Kalau haknya itu tidak mempunyai hak, kewajibannya menata masyarakat karena jadi RT di Minomartani itu tidak ada bayaran, Mas. Sukarelawan. Ya, murni sukarelawan. Jadi kita menjadi RT itu tidak ada misalnya per bulan terus dibayar piro, itu enggak ada. Oh lah. Jadi untuk ngurusi warga itu sebagai RT itu memang tidak ada insentif secara khusus yang kemudian diberikan, itu tidak ada. Tapi nggih ente ada semacam pembantunya gitu, Mbak. Untuk Secara keorganisasian di RT Tegarrejo itu ada ketua RT, ada wakil ketua RT, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian seksi ronda, ada bagian sosial, lalu kemudian ada di bagian simpan pinjam. Jadi ketika misalnya seperti sekarang Agustusan, kan kita butuh modal untuk pelaksanaan Agustusan, untuk beli door prize, untuk kemudian konsumsi, pelaksanaan acara dan sebagainya. Nah, maka sebagian besar dari pendanaan itu kita ambilkan dari uang kas warga. Asalnya uang kas dari mana? Jadi ketika misalnya ada warga yang punya kontrakan, ada yang punya kos, itu kan kemudian kita memberikan kewajiban kepada mereka selain menyampaikan identitas orang yang menempati, juga diwajibkan mengisi kas RT. Untuk 1 tahunnya 100.000. Nah, itu Pak yang kos di situ ya? ya, lalu tapi itu pun juga tidak semua mau laporan. Jadi banyak juga yang tidak laporan. Nah, nanti ketahuannya adalah ketika misalnya minta surat keterangan misalnya. Misalnya surat keterangan domisili untuk bikin SKCK misalnya. Karena saya tidak punya dokumentasinya,
untuk baik itu berupa dokumen fisik, fotokopi KTP ataupun fotokopi KK, maka ya tidak saya layani. Wah. Dan akhirnya yang bersangkutan juga tidak terlayani karena untuk sistematika di sini segala surat menyurat dimulai dari tingkat RT, sehingga kalau misalnya RT sebagai satu saringan awal sudah tidak meloloskan, maka ya surat menyurat tersebut tidak akan berjalan sampai ke tingkat padukuhan dan tingkat desa. Oke. Begitu. Tamu yang menginap itu maksimal berapa hari, Pak? Kalau tamu yang menginap itu tidak ada batasan hari, tapi setidaknya kalau menginap sehari semalam lebih itu wajib lapor. 1 hari ya, Pak? Ya. 1 hari 24 jam. Oh, 1 kali 24 jam misalnya itu lapor, dan setelah itu beritahukan kira-kira menginapnya berapa, misalnya 3 hari, 4 hari itu Baru. nanti laporan. Ya. Untuk kewajiban-kewajiban yang diterapkan di RT ini apa aja, Pak? Kewajibannya antara lain adalah kewajiban untuk turut serta ronda bagi pemuda dan bapak-bapak. Jadi ronda itu dilakukan dengan jadwal harian. Jadi per hari ada kelompoknya masing-masing. Misalnya seperti sekarang malam Senin. Senin ya. Nah, ini yang ronda nanti Pak Jito. Niku rodane dihitungnya per jalan niku napa? Boten, jadi Acak. dibagi per wilayah. Karena saking luasnya wilayah toh, ada yang dari barat, ada yang dari timur, ada yang dari selatan, ada yang dari utara itu. Per wilayah niku berat Nah, terus pemudane nanti niku dibagi. enggak, kalau pemuda khusus malam minggu. Karena kan mereka sekolah. Nggih. Nah, sehingga kalau minggunya kan mereka enggak sekolah. Makanya kan mereka rondanya pas malam minggu. Tapi kalau bapak-bapak itu rondanya dari Minggu sampai Sabtu, sampai Jumat, sorry. Oh. Nggih, minggu sampai Jumat ya berarti. Iya, jadi setiap hari itu di Cakruk yang di Tanah Kas itu mesti ada yang ronda. Jadi misalnya dari jam, ada yang mulai dari jam setengah 10, ada yang mulai dari jam 10, itu yang jelas nanti kita ngumpul di sana rata-rata ya jam 10, jam setengah 11. Dan ronda itu kira-kira ya sampai jam 12 sampai jam 1. Misalnya seperti itu. Enggak sampai subuh ngoten ya. Enggak, terus nyambut gawe piye nyambut gawe. Nah, terus uang hasil jimpitan ronda, nah, kan tiap rumah nyepaki jimpitan. Nggih. Nah, tiap jimpitan itu nanti akhirnya dikumpulkan dan dikelola oleh bagian kas ronda. Nah, seksi kas ronda itu nanti juga dipergunakan untuk berbagai keperluan yang ada di RT. Misalnya kebetulan kemarin pas COVID misalnya, daripada ditutupi pakai plastik-plastik misalnya, pakai bambu-bambu, nah, kita keluarkan dana untuk bikin portal. Oh, portal per gang nih ya, Pak. Gang. Nah, itu kan tetap bisa membatasi sosialisasi dengan pihak luar, tapi secara estetika juga nyaman untuk dipandang. Jadi tetap untuk kemudian hal-hal semacam itu kita kelola, kita keluarkan dari dana kas ronda karena itu sifatnya untuk keamanan. Lalu misalnya ada yang warga sakit misalnya, nah itu nanti pengambilannya kita ambilkan dari pos bagian sosial. Jadi tiap bulan itu warga ada kewajiban untuk mengikuti kumpulan warga. Nah, Arisan ngoten niku. arisan bapak-bapak itu untuk membayar arisan itu 15.000 sekaligus untuk kas RT. Lalu kemudian untuk membayar dana sosial itu tergantung kondisi. Kalau misalnya nggak ada yang sakit 5.000. Kalau yang sakit ada 1 10.000. Kalau yang sakit ada 2 ataupun 3 ya biasanya sampai 15.000. Berarti niku setiap kumpul niku berarti diambil per orang sakit ya? Iya. Tidak ada patokan yang pasti. Kalau patokan pasti ada. Jadi misalnya kalau orang sakit itu kan kita memberikan kasnya 200.000. Allah. Sekarang 200.000, kalau misalnya satu orang urunan 5.000,
Berapa orang kira-kira? Eh, Berarti kan 40 orang toh. 40. Kalau yang sakit 2, toh. Nggih. Berarti kan kasnya kurang. Ya. Nah, untuk kas sosial maka iurannya dijadikan 10.000 misalnya semacam itu. Jadi Fleksibel nanti ya? kalau misalnya uang dana sosial itu dilalah minus, ya akhirnya kita subsidi dari uang ronda. Kalau uang ronda misalnya per malam itu jimpitan rata-rata 40 sampai 50.000 misalnya. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil rata-rata 40.000 kali 30 berarti sebulan ada 1.200.000. Itu baru dari uang ronda. Nah, nek setahun piro ya sekarang ngepengke rolas. Misalnya kurang lebihnya semacam itu. Nah, selain itu di sini juga karena wilayah Tegalrejo itu ada orang yang tinggal di perumahan, ada yang tinggal di perkampungan. Nah, otomatis PR-nya juga double. Karena kalau orang perumahan kan relatif lebih sulit dikelola daripada yang individual. Nah, sehingga misalnya kalau ditertibkan itu ya mungkin dari sekian banyak rumah setidak-tidaknya semalam itu misalnya bisa ketemu uang antara 70 sampai 80.000 misalnya. Kalau semua pasang. Ya. Tapi kan juga banyak yang tidak pasang. Nah, jadi memang kemudian menjadi PR kepiye toh misalnya mengelola orang itu ya, tapi bagaimanapun juga karena itu tadi Mas, tingkat pendidikan yang tinggi itu tidak selalu balance dengan tingkat kepedulian sosial yang dia miliki. Jadi Hubungan antara ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang sebagai ustadz, ada yang sebagai apa, tapi tingkat kepedulian sosialnya juga tidak peka gitu loh. Jadi misalnya tidak lihat kanan kiri ya. betul, jadi tanggane piye ya wis ra gagas dan sebagainya. Termasuk uang jimpitan 500 rupiah pun padahal kalau dipikir omahe magrong-magrong ngono nyisihke 500 saja tidak bisa gitu loh. Dan nyatanya tidak tertib dan nanti biasanya baru berasanya adalah ketika misalnya ada sesuatu yang melanda mereka, misalnya keseripaan misalnya. Ya akhirnya kan ya gimana kita nggak tahu dia siapa dan sebagainya, orang nggak pada datang. Itu dari sisi keseripaan pas hari hanya tok. Belum lagi ketika mengurus surat kematian misalnya. Ketika mau mengurus surat kematian, ya saya dijaluki ya wegah lho. Wong aku ora ngerti kok. Nggih, mboten. Sapa wonge? Betul kenal ya. Nah, kenal wae ora misalnya. Nah, semacam itu dan itu banyak. Jadi misalnya dia bukan orang sini tapi tinggal di sini secara domisili. Sehingga nanti ketika mau pemakaman juga bingung. Jadi semacam itu akhirnya mereka juga baru bingungi. Njuk piye lan sak piturute. Ya, nanti rapor sing dieret-eret RT-ne. Bingung nggih. Nah. Jadi itu adalah dinamika yang terjadi ketika kita ngesui banyak orang di masyarakat. Semacam itu. Biasanya saya akan mengambil kebijakan semacam itu, satu sebagai satu teguran, yang kedua ya kemudian agar dia juga peduli itu loh. Ternyata tinggal di masyarakat itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Biar tidak hanya sekedar sak gelem-geleme udele dhewe. Karena kan yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi tentang etika, tentang tata krama, tentang budi pekerti itu kan sekarang sudah semakin minim di masyarakat. Nah, ini menjadi PR memang bagaimana agar ke depan hal semacam ini bisa kembali lagi, istilahnya bagaimanapun juga orang Nusantara itu terkenal dengan keramahannya. Orang Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya, kegotong royongannya. Tapi sekarang hal itu kan sudah semakin memudar. Nah, PR-nya adalah bagaimana kemudian hal-hal yang dulu sudah berjalan baik ini bisa kembali berjalan dengan baik. Begitu. Baik Pak, menurut saya cukup sekian Pak. Siap. Bila ada salah kata, saya sendiri mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.